Halo semuanya, apa kabar? Ini kita sambil menunggu para partisipan yang untuk masuk ke kelas Mapresmed dulu ya. Halo semua, apa kabar? Ya Halo Kak. baik, Kak Sofi. Iya halo, Halo. Halo, Kedengeran suaraku banget kok, kedengeran Kak? jelas-jelas. Jelas-jelas Oke, banget kok siap, Kak. siap. Oke, sip. Ini teman-teman dari Sip. mana aja Mungkin rasanya? ayo jangan pada malu teman-teman. Ini mumpung di sini kita berkesempatan langsung untuk ketemu dengan Kak Sofi nih selaku mahasiswa prestasi utama dari Universitas Pajajaran tahun 2020. Jadi kita bakal punya kesempatan yang eksklusif nih di sini teman-teman gitu. Bener Mungkin banget Kak Sofi tuh. gimana kabarnya Kak akhir-akhir ini? Baik banget sih sekarang kayak cuman ya banyak Mm-mm. kegiatan aja sih sekarang. Paling kayak kegiatan kuliah ataupun di luar kuliah gitu sih Mm-mm. Kak. Kalau Kakak gimana tuh? Sama teman-teman nih gimana nih? Ah, Lagi pada ngapain? Mostly. iya, mostly kalau aku sendiri juga sama sih karena kita semua juga lagi pandemi kan. Jadi paling Hmm, ya mencoba untuk produktif lah, tetap kuliah dan organisasi harus tetap jalan. bener banget. Baik, Nah, baik. kalau ini nih, Kak, ini pesertanya udah pada masuk semua belum ya, by the way? Oke, mungkin kita tunggu sampai 1:10 ya, Kak. Oke, boleh banget, ya apa-apa. Nanti kalau misalnya udah masuk, langsung kita mulai aja. Teman-teman di sini pokoknya jangan malu. Kalau misalnya langsung mau aku lagi nyampein sesuatu gitu, boleh aja langsung bilang di chat. Kalau misalnya ada pertanyaan, biar aku nanti langsung jelasin gitu ya. Anggap aja kalau kita ini Iya, teman, sharing aja. sip. Sip banget. Jangan pada malu, Gitu. teman-teman. Dijamin intinya bakal benefit banget buat kalian. Oke, kita tunggu sampai 1:10 ya, Kak. Nanti 1:10 kita Oke, mulai. boleh-boleh. Sip, sip. 1:10. Wah, by the way, Kak, ini ternyata aku ngeliat dari daftar participants-nya banyak ya yang dari luar apa namanya Jabodetabek nih, Kak. Banyak yang Oh gitu. ada dari Universitas Brawijaya, Airlangga, Trisakti, Surabaya bahkan, Kak. Wah, Ini ada jauh yang banget. dari ini juga nih. Apa namanya Universitas Kak Margareta Novi ya dari bentar di sini nggak kelihatan di aku soalnya sorry. Ini Oke, bagaimana nih teman-teman mungkin kakak-kakak di sini apa kabar? boleh on cam aja teman-teman mungkin ya, biar kita bisa lebih interaktif Iya. gitu pas nanti. Iya, Mm-mm. gitu. Oke, kayaknya udah tepat nih Kak. Lewat 1:10 mungkin kita bisa mulai aja ya sekalian. Boleh. Oke. Oke. Makasih banget ya, Aski. Iya, sama-sama Kak. Happy to hear you. Oke. Semoga di sini pada sehat semua. Oke, baik. Amin. Langsung kita mulai aja. By the way, sebelum aku mulai, aku mau cek sound dulu. Ini udah kedengeran kan ya, Kak? Udah kedengeran kok, udah audible banget. Oke, sip. Oke, mari kita Ya. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.
Halo, selamat siang dan selamat datang kepada teman-teman yang menghadiri acara kelas webinar pada The International Conference of FPCI Chapter UI MUN 2020 dengan tema MAPRESMED, Making the Most of Undergraduate Studies from Home. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada FPCI Chapter UI dan teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik dan bahkan mengundang saya untuk menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Taskia Aulia Aljufri yang akan menuntun diskusi kita pada kali ini. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif dan tentunya sangat kompeten dan berprestasi juga, yaitu ada Kak Sofi Natasha. Hari ini Kak Sofi akan berbagi kepada kita semua mengenai ceritanya dalam bidang akademis nih, sehingga bisa meraih pemenang di mahasiswa berprestasi Universitas Pajajaran tahun 2020. Wah, ini keren banget pasti teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, mungkin aku akan mereview sedikit tentang background dari Kak Sofi sendiri. Sekarang Kak Sofi sedang intern sebagai business to business or B2B sebagai marketing associate intern di Ruang Kerja by Ruang Guru. Lalu Kak Sofi juga telah memiliki pengalaman sebagai moderator di Students Axios The Ninth Grand Summit 2020 dan punya pengalaman nih sebagai chair juga di London School MUN 2020. Dan kerennya juga Kak Sofi ini ternyata salah satu penerima beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan akhirnya dengan segala prestasinya tersebut, Kak Sofi berhasil menjadi mahasiswa berprestasi dari Universitas Pajajaran tahun 2020. Wah, keren banget pasti ini. Nah, oke, seperti yang kita tahu, menjadi mahasiswa berprestasi bukanlah sebuah proses yang instan dan mudah, teman-teman. Pastinya akan banyak tekanan dan tantangan yang dihadapi sehingga MAPRES merupakan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, kerja keras, dan self-disiplin yang kuat. Selain itu, materi yang diujikan di ajang MAPRES juga pasti sangat holistik, Kak, dan juga menantang nih, sehingga pasti di MAPRES, Kak Sofi ini juga bertemu dengan banyak orang-orang hebat dari seluruh Indonesia. Nah, di sini kita akan mengulik lebih dalam mengenai proses dan esensi dari perjalanan Kak Sofi hingga akhirnya dia bisa menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Pajajaran tahun 2020. Oke, kalau begitu tanpa kita berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung aja ya Kak kepada Kak Sofi. Kami persilahkan untuk memulai memaparkan pengalamannya. Silahkan Kak, terima kasih. Makasih ya Aski untuk kesempatannya. Halo teman-teman, apa kabar? Ayo dong dijawab biar kita lebih interaktif aja nanti waktu diskusi. Mungkin juga panitia boleh nih untuk nge-share screen dari materi aku biar teman-teman bisa lebih nyimak juga terkait materinya. Oke, teman-teman, aku pengen nih kita kayak ngobrol aja ya, santai, terus kayak kita berasa teman aja di sini. Karena aku di sini kayak nggak mau menggurui si posisinya, karena aku yakin teman-teman juga keren. Dan aku di sini juga pingin nih, kayak pingin tahu nih kalian ini tujuannya itu emang pingin jadi MAPRES kah? Atau emang penasaran nih sama MAPRES itu apa? Atau emang lagi mempersiapkan terkait MAPRES itu sendiri? Nah, makanya aku mau teman-teman on cam mungkin atau on microphone biar kita bisa nih gampang sharing-sharing sesinya. Yuk teman-teman, boleh banget untuk dinyalain kameranya ataupun dinyalain mikrofonnya pun nggak apa-apa kok. Gitu. Oke, Kameti boleh share screen aja mungkin untuk materialsnya. Nanti aku bakal share ke teman-teman gitu. Yuk, on cam yuk. Sayang loh, kita kayak cuman beberapa gini, kalau misalnya kita kayak cuma nonton. Lebih baik kalau emang sharing sih, karena biar lebih kerasa nih, kalau ini nih ibaratnya keras private gitu loh. Jadi kayak kita bisa lebih kayak eksklusif dan intimate aja sih untuk sharing. Tuh. Oh, lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa deh. Paling dihidupin mikrofonnya kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, nggak apa-apa sih. Ya udah, nggak apa-apa.
Teman-teman ini dari mana aja? Mungkin bisa pada ini dulu, apa namanya, off microphone juga boleh. Oke, ini udah mulai-mulai ya. Oke, mungkin nanti kita bisa lanjut di sesi Q&A ya, Kak. Baik, Oke, sekarang boleh. untuk pemaparan terlebih dahulu. Oke, nah selamat siang teman-teman. Tadi yang seperti aku udah sampaikan, kalau kita di sini bakal santai aja ya. Jadi jangan takut kalau misalnya ada pertanyaan ataupun kayak misalnya kayak concern gitu dari teman-teman terkait apa yang aku sampaikan gitu. Nah, oke, di sini aku bakal nyampein materi yang judulnya itu A Journey to Enlightenment. Nah, ini nih kayak perjalanan aku menuju ke penerangan. Kenapa sih? Karena aku di sini merasa kayak banyak banget yang aku alami dan aku tuh kayak terasa banget transisinya dari tempat kegelapan terus ke tempat yang lebih terang lagi gitu selama aku kuliah. Nah, makanya di sini aku pengen share ke teman-teman, mungkin ada yang ngalamin hal yang sama-sama aku, yang nggak tahu mau ngapain ketika kuliah mungkin, atau kayak sebelum kuliah tuh minder, karena misalnya dari anak daerah misalnya, atau kayak kalian nggak tahu nih, apa sih yang kalian suka, apa sih yang kalian bisa, apa sih yang kalian emang pingin capai ketika kuliah gitu. Nah, makanya di sini aku bakal share terkait itu, dan aku harap teman-teman mungkin akan mendapatkan manfaat satu ataupun dua manfaat dari materi yang aku sampaikan. Gitu. Nah, langsung aja, boleh di next. Oke. Mungkin di full view aja ya, Kak, ya. Biar enak. Ya. Oke. Boleh di full view aja nggak, Kak? By the way. Kalau bisa sih, kalau nggak bisa nggak apa-apa kok. Ya udah. Oke, aku bakal nge-share nih terkait perjalanan aku selama aku itu dari SMA SMA di akhir, sama ketika aku masuk kuliah di awal, terus sampai sekarang. Itu perjalanan yang panjang banget, perjalanan yang emang melelahkan dan banyak banget kegagalan yang aku alami. Bahkan kayak aku sering meragukan diri aku sendiri karena perkataan orang lain mungkin, atau kayak banyak banget kegagalan yang aku alami, tapi itu bukan dari kehendak aku. Jadi kayak dari faktor eksternal misalnya. Itu aku sering banget ngalamin. Dan aku tuh kayak lebih merasa, oh, gue tuh ternyata nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Awalnya dari kayak gitu, dan akhirnya aku bisa, ya at least sampai di titik ini gitu ya. Oke, pertama, semua orang tuh nyuruh aku untuk realistis ketika aku di SMA. Aku tuh anak SMA di Lampung, nama kotanya Metro, bahkan aku yakin teman-teman mungkin nggak tahu itu di mana gitu. Itu kayak bener-bener kota yang jauh, I mean kayak orang nggak tahu itu di mana, mostly bahkan kayak nggak tahu itu tuh bahkan ada apa enggak itu bahkan nggak tahu gitu. Jadi ketika aku masuk kuliah dulu di awal, kayak misal aku ditanya, kamu dari mana? Lampung. Oh, dari mananya Bandar Lampung ya? Bukan, aku dari kota kecil gitu. Nah, makanya waktu aku SMA, semua orang tuh kayak bilang, realistis lah, kalau itu mau kuliah di Jawa, kayak susah banget lah di SMA kita itu gitu. Terus kayak susah banget lah kayak mau ke Unpad misalnya, karena kan salah satu pendaftar yang paling tinggi waktu di tahun aku, Unpad itu. Jadi kayak everyone told me that I have to be realistic, dan aku harus kayak ya udah nurunin standar aku, udahlah di Lampung aja sama aja gitu. Nah, tapi kayak ya udah aku ngerasa apakah iya gitu. Nah, belum Kak, sebentar. Oke. Nah, terus halangan yang aku alami lagi itu tuh kayak aku anak pertama, terus aku perempuan pula. Makanya kayak aku tuh sering banget bilang sama orang-orang, kamu perempuan ngapain sih kuliah ibaratnya tinggi-tinggi jauh-jauh, kayak at the end of the day kamu juga bakal nanti jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Itu sering banget yang bilang kayak gitu. Jangan apa ya, mengejar ilmu jauh-jauh kalau nanti tuh bakal useless ilmunya, katanya kayak gitu kan. Dan aku juga ngerasa sebagai anak daerah yang ibaratnya kecil ya di provinsi aku, di luar Jawa pula, kayak itu tuh akses, terus opportunities, itu sejarang itu. Bahkan ketika aku SMA, itu kayak aku cuma ikut tuh lomba kayak udah lomba yang ada di kota aku ataupun di provinsi aku yang nggak begitu terkenal ataupun nggak begitu banyak nih exposure-nya kayak gitu. Jadi kayak emang kerasa banget bedanya ketika aku tuh ke Jawa dan
emang kayak susah banget buat aku untuk beradaptasi di awalnya karena everyone is very high achieving dan mereka udah keren gitu. Boleh di next, Kak? Oke. Nah, apa sih sebenarnya aku ya orang yang ibaratnya dari kota kecil, bahkan kalian mungkin nggak tahu kotanya itu di mana, aku tuh prepare-nya gimana? Honestly, I have no idea. Kayak aku ditolak sama banyak tempat. Contohnya aku di SNMPTN aku juga ditolak. Ini kartu SNMPTN aku milih 4 dari dulu emang. Aku milih ilmu komunikasi sama hukum, aku nggak dapet. Terus aku simak UI juga nggak dapet. Terus beberapa univ swasta aku juga nggak tahu, nggak dapet kenapa gitu. Dan waktu SBMPTN aku sakit. Jadi aku sakit, dirawat nih selama H-5 tuh ya, H-5 SBM, aku tipes. Terus itu aku dirawat sampai H-1 baru keluar. Dan ketika aku tes itu aku sakit, bahkan kayak mau berdiri aja susah. Kayak bener-bener hopeless banget deh, aku nggak tahu aku mau kuliah di mana waktu itu. Tapi kayak I believe aku harus berangkat untuk tes. Walaupun aku bakal mendapatkan kegagalan mungkin, aku harus berangkat. Aku harus kayak ibaratnya mencoba dulu deh, karena aku sayang banget ya udah nyiapin banyak hal sebelum tes tapi sakit gitu. Nah makanya kayak sejujurnya kalau ditanya nih, kamu tuh waktu di Lampung nih, kamu tuh ngapain aja sih bisa sampai misalnya dapat unpad yang ibaratnya di sekolah aku tuh jarang banget gitu. Ya aku nggak tahu gimana, tapi emang kayak aku cuma belajar aja kerjanya gitu dulu. Karena aku emang pingin kayak buat diri aku tuh bisa loh gitu loh untuk masuk ke sana. Nah makanya akhirnya aku sakit karena aku drop dan aku terlalu over belajarnya. Jadi aku sakit waktu SBM kayak gitu. Boleh di next aja Kak? Oke. Nah, udah kan akhirnya aku tes kebetulan jadi waktu aku dulu tahun aku itu beda ya mungkin sama tahun sekarang SBMPT-nya ataupun UTBK-nya. Tahun aku dulu itu kayak masih ada 2 sesi, ada sesi TPA sama sesi yang pelajaran IPS. Kalau tahun sekarang kan nggak ada ya setahu aku. Nah, yang bagian IPS-nya. Nah, akhirnya aku itu waktu di awal-awal tes di bagian TPA aku kayak bener-bener masih lemes, aku bener-bener capek dan kayak ya udah aku nggak tahu nih. Akhirnya singkat cerita aku dapat unpad. Aku kaget jujur karena aku nggak ekspektasi itu karena aku sakit dan aku juga ngerasa nggak maksimal ketika ngerjain gitu. Nah ketika dapat unpad seneng banget dong kayak wah akhirnya ini apa yang aku pingin bisa kecapai karena emang aku dari dulu pengen banget masuk ilmu komunikasi yang unpad kan gitu. Nah akhirnya ketika aku masuk nih di unpad awalnya seneng kan kayak selebrasi gitu kayak wah akhirnya bisa ya gitu. Terus sekarang pas ketika udah masuk nih di awal-awal it's not beautiful kayak yang aku bayangin gitu loh. Kayak nggak sebagus apa yang aku bayangin. Kayak banyak banget tantangannya dan banyak banget rintangannya. Apalagi di awal dan di tengah-tengah kuliah itu gimana sih gitu. Karena transisinya kerasa banget sih. Pertama nih, ada beberapa kesalahan yang aku alami yang sekarang aku anggap itu sebagai pelajaran. Pertama, inferiority complex. Itu adalah ketika aku ngerasa inferior, aku insecure, aku merasa kayak I don't deserve this, aku nggak bisa ngapa-ngapain, I'm not capable enough to do anything. Aku anak daerah yang ibaratnya udah kalah starting point-nya. Aku anak daerah yang ibaratnya dulu nggak pernah dapat exposure dari kayak lomba misalnya, ataupun exposure dari orang-orang yang udah hal-hal yang didapetin dari teman-teman sekitar aku kayak gitu. Jadi aku ngerasa inferior. Aku ngerasa aku nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku di awal-awal kuliah, itu aku lumayan gabut. Bukan karena males, tapi inferior aja ngerasanya, minder. Mau kemana-mana bingung. Mau ngelakuin apapun, minder dulu. Mau ngapa-ngapain, selalu meragukan diri sendiri gitu di awal-awal. Karena aku ngerasa itu tadi, semuanya udah beda. Kayak aku yang ibaratnya masuk ke sini, ibaratnya itu tuh kayak hoki ya. Kayak nggak semuanya ibaratnya bisa masuk ke sini dari daerah aku, tiba-tiba masuk ke tempat yang orang-orangnya tuh keren-keren gitu. Jadi ya udah, aku kayak minder di situ. Terus kedua, peer pressure. Jadi kayak dulu aku nggak tahu aku mau ngapain. Aku nggak tahu ketika di kuliah itu apa sih yang aku bagus, apa sih yang aku bisa, apa sih yang aku suka gitu. Akhirnya banyak banget kayak hal-hal yang aku lakukan ketika aku di kuliah itu aku karena cuma ikut-ikutan temen karena ngerasa ketekan aja kayak teman-teman udah kesini kesana ke situ kok aku belum tapi kayak cuma ikut-ikutan akhirnya ikut-ikutannya gitu loh kegiatannya jadi kayak aku ngelakuin sesuatu bukan karena aku ibaratnya suka
ibaratnya aku jago dulu ya. Jadi karena emang aku ikut-ikutan aja, karena aku ngeliat temen aku itu, wah dia jago ini ya, aku ikut. Wah dia organisasi ini ya, aku ikut. Jadi kayak bener-bener ikut-ikutan aja gitu. Dan itu nggak baik banget jujur buat aku, karena aku merasa minder dan akhirnya aku tuh ngelakuin kegiatan karena orang-orang di sekitar aku gitu. Itu nggak baik ya, kayak gitu. Nah terus ketiga adalah failure, rejection, sama self-blaming. Itu yang aku alamin banget sampai sekarang, bahkan kayak aku tuh masih mengalami kegagalan, penolakan. Bahkan ketika aku mengalami kegagalan ataupun penolakan, aku sering nih menyalahkan diri aku sendiri. Padahal ya belum tentu ya itu kesalahan aku misalnya gitu. Jadi kayak di awal kuliah, di pertengahan kuliah, aku daftar banyak hal, aku nggak dapet. Kayak apa yang mungkin aku dapatkan sekarang itu kayak baru 30% dari 100% yang aku lakukan. Sisanya itu penolakan berarti. Kayak gitu loh. Jadi kayak 70%-nya itu like I didn't get what I wanted gitu loh. Kayak aku nggak dapet gitu. Jadi kayak emang aku selalu kayak ngerasa, wah emang udahlah, nggak usah lah. Ibaratnya pengen bercita-cita tinggi kalau misalnya ngelakuin ini aja masih gagal. Itu dulu aku pernah sampai merasa kayak gitu. Terus yang keempat adalah aku menghabiskan waktu untuk ke-pursue ataupun mengejar sesuatu yang aku kira aku tuh jago di situ. Jadi dulu waktu aku SMA, aku tuh debate ya. Aku debate bahasa Inggris, cuman emang kalau di SMA aku nggak terlalu oke ya, debate bahasa Inggrisnya jauh banget mungkin sama di Jawa. Karena ya aku bilang tadi, itu di daerah, jadi kayak ya udah ala kadarnya. Kayak coaching aja nggak terlalu oke, terus kayak fasilitas juga nggak terlalu oke. Nah, tapi dulu ketika di provinsi, aku itu berhasil ngewakilin Lampung di National Schools Debating Championship ketika SMA. Nah, jadi kayak aku ngerasa, wah, aku ternyata bisa juga ya debat ternyata gitu. NSDC itu tuh kayak lomba debat tingkat SMA yang paling bergengsi di Indonesia karena itu dari Kementerian Pendidikan. Dan itu aku ngewakilin Lampung ke Palu, Sulawesi Tengah waktu itu. Dan makanya aku kira, wah aku kira tuh aku jago gitu loh, debatnya aku bisa gitu. Nah, ketika aku kuliah, masuk Unpad, aku ngeliat debating society-nya lumayan oke. Dibandingin sekolah aku dulu jauh lah ya kayak gitu. Jadi kayak aku nge-pursue tuh debat lagi. Aku ngelakuin sebagai debater lagi gitu. Selama 2 tahun awal di kuliah. Ternyata apa yang aku dapetin, ini bukannya aku tidak percaya dengan proses, tapi kadang kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kalian udah melakukan banyak hal sampai bertahun-tahun dan kalian udah melakukan yang terbaik tapi masih gagal, ya mungkin itu bukan jalannya aja simply. Kayak gitu. Jadi kayak aku udah debat itu kan dari kelas 10 SMA. Terus aku di kuliah itu 2 tahun debat. Berarti kayak sekitar 5 tahun aku debat, tapi itu aku nggak kemana-mana. Ibaratnya aku nggak berkembang, dan emang ternyata aku nggak jago di situ. Gitu loh. Jadi aku tuh kayak, ya udah, aku nggak jago di situ. Gitu. Aku akhirnya bisa menerima itu, dan akhirnya mencari nih solusi. Kira-kira apa ya yang aku bisa lakukan ketika aku keluar dari debat misalnya. Kayak gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari debat itu tahun 2019. Dan disitulah perjalanan aku dimulai sih untuk menemukan diri gitu. Terus terakhir itu people pleaser. Kayak aku itu orangnya nggak bisa banget nolak. Kalau misalnya diajak ataupun dimintain tolong, atau misalnya dimintain tolong ya terutama kayak gitu. Misalnya kayak teman aku nih minta tolong apa, padahal aku ngelakuin banyak hal, masih sibuk gitu. Akhirnya aku iyain aja gitu. Dan akhirnya itu berdampak sama time management aku yang buruk, dan itu berdampak juga sama kesehatan mental aku yang akhirnya capek karena aku berusaha untuk disukai sama orang gitu. Nah, makanya inilah kesalahan-kesalahan yang aku alami yang sekarang aku jadikan pelajaran untuk refleksi diri. Kalau hal-hal ini tuh sebenarnya nggak baik. Dan aku ngerasa kenapa sih aku bisa ngelakuin ataupun ngelakuin ya kesalahan ini tuh kenapa gitu. Aku akhirnya berpikir dan merefleksi gitu. Ternyata emang aku tuh nggak tahu siapa aku dulu gitu. Nah, makanya aku tekanin banget ke teman-teman yang mungkin sekarang ibaratnya masih belum tahu nih, kalian ini nih bagusnya apa, mau jadi apa, mau ngapain. Jangan sampai melakukan kesalahan ataupun kayak beberapa hal yang merugikan kalian, karena kalian nggak tahu tentang diri kalian sendiri gitu. Makanya untuk mengenal diri sendiri sebelum berprestasi menurut aku itu penting. Dan caranya untuk kalian mengenali diri itu, ya dengan cara kalian mengeksplor dan gagal, trial and error. Itu sih yang aku alami gitu. Nah, ini boleh di next. Nah, akhirnya aku mikir nih, ini sorry ya aku pakai kartun gitu. Aku mikir kayak
Apa sih sebenarnya yang aku suka? Apa sih yang aku mau? Sebenarnya gue itu siapa? Aku tuh siapa? Gitu. Maksudnya di sini aku tuh siapa tuh kayak identitas aku ya. Misalnya kayak apa yang aku bisa, apa yang aku suka, apa yang aku ingin raih gitu. Kayak aku mempertanyakan diri sendiri gitu. Sebenarnya aku tuh siapa? Aku mau apa yang aku inginkan, dan apa sih yang aku udah lakuin. Dan akhirnya dengan aku merefleksikan itu semua, berkontemplasi lah ya ibaratnya, aku sadar aku itu mau ngapain, aku pengen jadi apa, dan aku tuh maunya apa gitu. Ini butuh proses, ini butuh kayak kegagalan, ini butuh banget kayak ibaratnya perjalanan yang jauh ya teman-teman. Jadi aku mungkin bisa relate banget kalau misalnya teman-teman sampai sekarang belum bisa nih ibaratnya mengoptimalkan lah ya potensi kalian. Karena perjalanan untuk mengenali diri sendiri itu jauh banget dan panjang. Kayak gitu. Boleh di next? Boleh di next? Oke, ini turning point aku ketika aku itu kayak di semester 4 akhir, second year ya, udah mau ke semester 5. Itu jujur prestasi aku belum ada, ibaratnya kayak aku cuman waktu itu prestasinya kayak cuman dapat beasiswa unggulan, itu juga karena prestasi waktu aku SMA. Terus akhirnya aku di tahun kedua itu kayak bener-bener perubahan gitu, titik perubahan dari diri aku gitu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk kayak ibaratnya nggak ikut-ikutan orang lagi, dan akhirnya aku mengeksplor hal-hal baru. Akhirnya aku berani ikut organisasi, ikut MUN, yang ibaratnya aku dari dulu takut. Karena aku kira MUN itu kayak misalnya contoh, ya orang-orang yang emang udah hebat aja gitu, orang-orang yang udah established aja gitu skillnya. Terus akhirnya aku berusaha nih untuk ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang meaningful buat diri aku, meaningful juga buat jiwaku. Misalnya kayak aku jadi volunteer, terus aku jadi asisten dosen, aku ngebantu dosen untuk jadi proofreader, dan alhamdulillah dibayar. Terus aku juga ikut research sama dosen, dan aku juga kayak mencari pekerjaan sampingan juga sebagai tutor, gitu, tutor pelajaran buat adik-adik tingkat. Terus abis itu juga jadi tutor untuk kayak apa ya, belajar bareng gitu loh, kayak ada group discussion kayak gitu. Nah, jadi ini kayak karena aku nih explore banyak hal ketika aku di kuliah, dan akhirnya aku nggak ngikutin lagi nih standar keberhasilan orang, itu benar-benar beda rasanya. Akhirnya aku kayak ikut organisasi sesuatu yang pernah aku pikir nggak bagus buat aku. Aku ikut MUN yang aku pikir dulu aku nggak bakal bisa masuk ke situ. Aku ikut volunteer yang aku pikir cuma wasting my time. Aku ikut jadi asisten dosen. Kayak yang aku pikir kayak ya udahlah ngapain jadi asdos, orang gue nggak pengen jadi peneliti gitu. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Terus aku jadi kayak ikut riset dan juga bisa bekerja secara profesional sebagai proofreadernya dosen. Aku nggak pernah mikir dulu kayak gitu. Tapi ketika aku udah berefleksi diri, apa sih sebenarnya yang gue bisa? Gue tuh ternyata bisa loh nulis. Gue tuh ternyata nulis ilmiah oke gitu. Ternyata gue itu kemampuan organisasinya bisa kok. Kayak aku ada nih skill ibaratnya kerjasama misalnya, ataupun manage orang misalnya, ataupun bekerja sama dalam tim misalnya. Itu aku bisa ternyata gitu. Makanya kayak untuk menemukan apa yang sebenarnya kita bisa tuh emang kita harus mencoba banyak hal itu tadi sih. Dan gagal itu juga, karena kita bisa nih tahu apa yang sebenarnya kita tuh bisa, apa yang sebenarnya kita nggak bisa gitu. Nah, tapi dengan hal-hal yang baru ini ya, yang aku alami dan aku ikuti, tapi aku masih juga mengalami kegagalan gitu. Aku waktu itu apply exchange ke Jepang, aku nggak dapet. Aku jadi gini ceritanya, jadi aku tuh ngajak teman dekat aku untuk ikut. Kayak dengan harapannya aku sama teman aku tuh dua-duanya dapet gitu ya. Terus yang dapet teman aku gitu. Oh ya udah. Kayak sedih sih karena aku yang ngajak kan. Terus kayak yang dapet teman aku gitu. Tapi kayak aku merefleksikan diri lagi, ternyata aku tuh emang nggak cocok di situ gitu loh. Kayak aku tuh sebenarnya nggak pengen exchange gitu. Aku tuh cuman kayak pengen exchange karena ngeliat kakak tingkat aku yang kesana gitu. Kayak ternyata emang aku nggak cocok sama negara Jepang gitu. Contohnya. Jadi kayak ya udah, kayak aku ngerasa ikut-ikutan itu nggak baik lah ya buat aku gitu. Nah, lanjut aja. Teman-teman kalau misalnya mau komen ataupun kayak cerita nanti, ataupun kayak sharing, boleh banget. Karena aku di sini berusaha untuk jadi teman kalian, karena aku pernah ngerasain kok gimana rasanya jadi kayak gitu. Nah, sekarang. Kayak mungkin nggak sehebat ya, kakak-kakak yang lainnya, ataupun nggak sehebat orang-orang di luar sana gitu ya. Kayak tapi sekarang ini yang aku
dapatkan dan ini yang aku lakukan sekarang, karena aku berhasil mengenali diri aku, berhasil untuk menghilangkan ketakutan aku, berhasil untuk ngobrol sama diri aku sendiri. Sebenarnya aku tuh pengen ngapain sih, kayak gitu. Nah, sekarang aku jadi presiden di SU Unpad. Itu tuh presiden SU Unpad itu kayak dia kegiatan English Speaking Union gitu. Jadi kayak isinya itu ada MUN, ada debat, ada paper presentations, ada speech, tapi mostly itu tentang kayak MUN sama debat sih. Terus di sini aku sekarang jadi co-founder dari Kakak Tingkat. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, Kakak Tingkat itu organisasi non-profit yang di sini kita fokus untuk mengembangkan diri teman-teman yang belum punya akses. Terus di sini aku juga menjadi Vice Project Officer salah satu acara MUN Nasional. Terus aku juga jadi co-director eventnya FVCI Unpad. Terus sekarang aku jadi intern di Ruang Guru. Terus jadi coach, speakers, moderator di beberapa hal. Kemarin alhamdulillah bisa jadi moderatornya CEO Link aja dan direkturnya Maybank juga gitu. Terus kemarin juga salah satu acara dari sebuah acara gitu yang undang Bapak Sandiaga Uno gitu. Alhamdulillah satu acara. Terus aku juga sekarang lagi sibuk ngerjain tesis, lagi skripsian. Terus IPK aku alhamdulillah 3,91 sekarang. Terus ya sekarang masih riset juga sama dosen. Sekarang juga jadi pro bono tutor. Aku kayak pingin banget ngebantu teman-teman sih kayak gitu. Makanya aku sering banget ibaratnya jadi tutor-tutor yang ibaratnya nggak dibayar, nggak apa-apa. Karena aku senang dan aku pengen banget ngebantu teman-teman yang ngalami hal yang sama kayak aku. Terus ya kegiatan aku sekarang ya main juga tetap. Terus kayak nonton segala macam. Nah ini aku alami dan aku kerjakan semuanya sekarang. Sekarang ini ketika aku lagi ngomong sama kalian. Gitu. Oke, boleh dilanjut kali ya. Nah, mungkin teman-teman kayak mikir ya, kayak tadi kan aku ngelakuin beberapa hal dan kegiatan gitu. Tadi kayak banyak lah, lumayan gitu ya. Walaupun emang mungkin nggak terlalu banyak gitu. Cuman pasti ada yang nanya kan ke aku, kayak gimana sih caranya nih ngebagi waktu? Gimana sih caranya biar kamu tuh nggak capek, nggak burn out? Biar gimana sih caranya kamu itu ibaratnya kalau misalnya ngelakuin kegiatan ini tuh tabrakan, kamu ngapain gitu? Pasti banyak yang nanya kayak gitu. Nah jujur aku pribadi orangnya multitasking banget teman-teman. Kayak aku itu kayak misalnya, iya bener sumpah Ki. Jadi aku tuh benar-benar multitasking. Misalnya aku lagi di kereta nih ngerjain UAS, lagi persiapan lomba. Jadi bareng tuh ngerjain gitu. Terus kayak kadang ada beberapa hal yang tabrakan. Iya bener kayak emang harus kayak gitu sih. Maksudnya emang ketika kita ngelakuin banyak hal yang kita ambil tanggung jawab yang banyak, ya emang harus mau nggak mau sih multitasking gitu. Jadi emang itu sebenarnya nggak baik sih sejujurnya ya, kayak multitasking akhirnya nggak fokus. Cuman kalau aku pribadi, ketika aku multitasking itu, asal hal yang aku kerjakan itu tuh misalnya masih bersambungan, ataupun kayak misalnya masih kayak ibaratnya beririsan, ya udah, kayak masih bisa aja kok, gitu. Kayak maksudnya contohnya kayak gini nih, aku ngelakuin, misalnya aku lomba MUN nih, terus tugas yang aku kerjain itu tuh ternyata ada hubungannya sama MUN. Itu aku sering banget, soalnya aku juga ada mata kuliah namanya komunikasi politik internasional gitu deh. Nah, jadi kayak adalah waktu itu kayak ngerjain UAS segala macam tuh bareng gitu. Jadi kayak ya udah masih mirip-mirip lah gitu. Nah, terus ada namanya skala prioritas. Di sini tuh ada 4D. Mungkin teman-teman mungkin tahu juga ya 4D ini. Ada do now, decide, delegate, sama delete. Nah, di sini itu kalau do now, indikatornya itu adalah tugas ataupun hal yang punya high importance dan high urgency. Jadi harus dilakukan sekarang. Terus kalau decide itu high importance, low urgency. Contohnya apa? Skripsi. Kalau misalnya bagi aku ya, decide itu tuh maksudnya setelah do now, prioritas nomor 2 itu decide. Kenapa skripsi aku jadi nomor 2? Karena kalau misalnya itu aku nggak kerja-kerjain, ya kita bakal nggak ada motivasinya gitu loh. Jadi kayak menurut aku hal-hal yang emang penting, walaupun dia nggak urgent banget, tapi emang itu penting banget, nggak apa-apa dikerjain setelahnya. Terus delegate. Delegate ini sebenarnya kerjaannya nggak terlalu penting, nggak terlalu signifikan, tapi urgensinya tinggi. Contohnya ini di organisasi. Aku kan misalnya sebagai presiden ya tadi, sebagai presiden, terus kayak ngejabat juga di beberapa organisasi gitu. Nah, karena itu tuh sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi itu harus dilakukan saat itu juga.
karena aku itu misalnya kerja di organisasi itu bisa didelegasikan gitu loh tugasnya gitu. Jadi kayak nggak apa-apa untuk didelegasikan kalau misalnya kalian emang lagi kerja sama orang dan orangnya itu emang kayak kerja sama dengan kalian dan emang satu job desk gitu loh gitu. Terus kalau delete ini tuh kayak kita dihapus. I mean kayak bisa nanti deh kita singkirin dulu gitu. Misal low importance, low urgency. Contohnya ya misalnya kalau misalnya lagi hektik banget nih parah, kayak aku pengen banget contoh ngambil lomba padahal aku udah lomba. Itu nanti dulu gitu loh. Kayak nanti deh gitu. Diselesain dulu gitu loh yang ini gitu. Jadi kayak menurut aku nanti gitu. Terus aku itu pribadi ya dalam 1 minggu emang sih kayak capek banget apalagi kalau misalnya di weekdays. Tapi kayak misal di weekend aku selalu nih nekenin ke diri aku sendiri kayak 1 hari ataupun 2 hari harus kosong. Contohnya misalnya aku hari ini udah kepake, besok aku nggak mau. Kayak ya udah aku pengen buat diri aku sendiri gitu. Kayak beneran tuh Ki. Jadi kayak main juga. Soalnya takut stres kan kalau misalnya kita 1 minggu full tuh kayak pusing gitu loh. Iya. Kayak Kerasa banget sih menurut aku Kak stres. pastinya ya. Iya banget. Kayak nanti kita burn out, kita stres gitu kan nggak enak juga ya dan nggak efektif gitu loh kerjaannya kita gitu. Akhirnya kayak aku tuh selalu nih meluangkan waktu untuk kayak istirahat biar aku nggak burn out, biar kerjaan aku itu nanti bisa fokus dan fresh lagi gitu. Terus yang terakhir ini menurut aku penting banget. Misal kalian nih tadi ngelihat kegiatan aku yang banyak nih dalam sekarang. Itu belum tentu ibaratnya cocok dengan kalian, teman-teman. Jadi kalian harus tahu nih batas kalian itu semana. Gitu. Kalau aku pribadi tahu batas aku tuh ada beberapa kegiatan yang bisa diambil dan dilakukan itu seberapa, makanya aku cuma ngambil segitu. Nggak akan nambah, nggak akan kurang. Nah, makanya teman-teman juga harus penting banget nih tahu ya. Kayak contoh nih, dalam seminggu itu kalian tuh maksimal berapa kegiatan sih mau diambil. Kalian itu orangnya gampang capek nggak misalnya? Atau kalian itu orangnya gampang nggak fokus nggak misalnya? Atau kalian itu orangnya gampang kayak misalnya ke distraksi nggak gitu? Kalau misalnya kalian udah tahu tentang itu, aku kayak yakin banget sih teman-teman kayak ibaratnya bakal manage waktunya oke. Karena kalian tahu nih waktu di mana kalian itu tuh bisa bekerja keras, di mana kalian itu bisa kayak gabut, di mana bisa kalian itu kayak ibaratnya ya udah ngelakuin diri buat kalian sendiri dan teman-teman misalnya kayak gitu. Gitu. Oke, lanjut aja mungkin. Oke, ini mental management ya. Ini jujur penting banget sih buat aku. Karena aku tadi kan ibaratnya dari orangnya yang ya nothing ya, walaupun sekarang masih nothing sih. Maksudnya kayak, ya at least ada progress lah, kayak gitu. Kayak, apa sih yang gimana sih caranya kita itu bangkit dari kegagalan, bangkit dari ketidakpercayaan diri, bangkit dari hal yang emang bener-bener tuh kayak ngehancurin kita secara mental gitu loh. Kalian pernah nggak sih kayak misalnya gagal, terus kalian tuh udah ngelakuin yang terbaik gitu, terus ya udah tetep Pasti ya gagal gitu loh. Iya kan, pernah kan ya? Kayak ya benar. jujur Pernah sedih sih. banget Kayak masih gitu. semua orang juga. Iya benar Kak. Benar-benar. Iya bener banget tuh Ki, kayak kita udah ngasih nih 100% effort lah, kita udah concern fokus, gagal juga gitu. Nah, Relatable Kak. iya relatable kan, kayak aku yakin lah teman-teman pasti pernah melakukan itu ataupun mengalami itu gitu. Terus gimana nih caranya kalian tuh bisa ibaratnya bounce back, kalian bisa kembali, kayak kalian bisa ibaratnya ya kayak menyesuaikan diri lagi dengan goals kalian, balik ke track ke track kalian gitu, biar nggak kemana-mana. Ini ada beberapa tips. Pertama, kalian itu melakukan sesuatu, ngelakuin kegiatan, berprestasi, itu buat kalian sendiri. Bukan buat orang lain. Bukan maksudnya kayak gini, bukan buat orang lain tuh bukan ingin buat orang lain tuh kagum sama kalian ya, maksudnya kayak gitu. Bukan pengen kalian itu motivasinya nge-proof orang kalau kalian tuh keren gitu. Bagi aku tuh malah jadi mental burden ya, kayak nge-pressure kita gitu loh. Gitu. Jadi kita nggak enjoy. Jadi kita kayak berprestasi cuman pengen buktiin ke orang, gue ini pinter cuy gitu. Kayak gak baik gitu. Gak baik soalnya dulu pernah kayak gitu juga sih. Dan akhirnya ujungnya iya bener Ki, kamu pernah gak sih kayak gitu kayak ngalamin kayak gitu?
sumpah Kak, aku tuh waktu zaman maba tuh kayak, ini yang lagi Kak Sofi presentasiin tuh kayak bener-bener apa yang lagi sedang aku rasakan gitu loh. Karena emang sejujurnya kan mungkin bagi beberapa orang transisi di masa SMA dan kuliah itu juga merupakan hal yang berat ya Kak. Apalagi kan karena mungkin Benar-benar. kita ada sedikit kesamaan background, kayak aku juga dari daerah, terus pindah ke Oh, oke. UI gitu kan. Jadi kayak memang ngerasain hal-hal yang persis nih kayak gini yang lagi dipaparin sama Kak Sofi sih. Iya, nah berarti teman-teman, kalau teman-teman yang lain nih pernah nggak nih ngalamin kayak misalnya transisi dari SMA, terus ke Iya. kuliah tuh beda banget, pas kuliah di kuliah, anjir jago-jago ya orang gitu. Wah, keren ya orang-orang kayak gitu. Pernah nggak teman-teman? Rasain juga ya? Ngerasain juga, iya. Banyak nih Kak ini yang ngerasain juga nih. Jadi kayak emangnya ini tuh kayak sebuah masalah yang hampir relatable sih Kak untuk semua orang Kak. Apalagi Oke, mungkin berarti nggak bisa sendirian jadi ya? salah satu faktornya karena peer pressure juga tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Sofi gitu sih. Bener-bener, kayak kalian ngerasa kan, kayak misalnya nih di lingkungan, contoh, apalagi misalnya kalian nih di UI nih ya, contoh. Terus lihat orang di sekitar kalian, wah gila, high achiever semua gitu. Iya, Bingung iya. nih gue mau ngapain. Kayak Kayak ngerasa, kentang banget gitu gitu. nggak sih? Ya bener-bener. Bener-bener. Aku ngerasain banget tuh kayak gitu. Waktu dulu di Unpad ya, di awal-awal, kayak sekitar aku nih, di sekitar aku itu kayak beberapa juga teman-teman aku tuh mapres. Terus dulu. Terus kayak mereka itu kayak wakilin ke Indonesia ke namanya tuh World University Debating Championship. Itu kayak debat yang paling oke gitu seluruh dunia. Kayak ngeliat, ih keren banget. Gue kapan? Gitu kan. Kayak gitu loh. Iya, Kayak setuju Kak. sering gitu ngerasa kayak gitu. Jadi kayak emang peer pressure itu banget sih, kayak benar-benar ngefek gitu kan. Nah makanya ini menurut aku ya, kita untuk nge-manage mental kita tuh penting ketika kita di kuliah. Ini pertama tadi yang aku udah bilang, achieve things for yourself. Bukan pingin kayak ngikutin standar orang lain. Bukan pingin berhasil karena tuntutan sekitar kalian. Enggak. Kalau kalian kayak gitu terus, percaya sama aku, nanti walaupun kalian nanti berhasil ya, itu nggak akan puas. Kalian bakal nge-compare diri sendiri terus. Gitu. Kalian kayak nggak akan pernah merasa enough, karena kalian itu lihat orang keren-keren semua. Ya wajar, karena selalu ada gitu loh orang yang lebih keren daripada kita. Tapi yang harus kita perhatiin tuh apa sih? Progres yang kita buat. Kayak perjalanan kita tuh udah sejauh apa. Gitu loh. Tapi bukan perjalanannya orang lain tentu gitu, karena beda gitu loh, keadaannya pun beda, kita bukan orang yang sama gitu loh. Jadi kayak percaya sama aku, kalau kalian masih sekarang berprestasi karena ngikutin standar orang lain, ngikutin peer pressure, ataupun ngikutin kayak ibaratnya tuntutan-tuntutan yang sebenarnya bukan dari diri kalian, itu nggak akan sustainable. Terus kedua, be stoic. Maksudnya gimana? Stoicism mungkin kalian pernah dengar nggak? By the way, tentang stoicism. Di bukunya Henry itu ya Kak, yang filosofi teras bukan sih? Ya, betul-betul. Ya, aku suka Iya. banget tuh sama buku filosofi teras. Jadi itu ngajarin kita nih, kalau kegagalan itu kadang bukan dari kita sendiri, tapi kegagalan itu dari eksternal. Itu banyak banget loh faktornya. Iya. Gitu. Jadi kayak, jadi kalau misal kalian gagal tuh ya, kayak kita sering gak sih kayak nyalahin diri kita sendiri gitu, gila ya gue gagal mulu nih, gitu. Padahal ya bukan karena diri kalian sendiri semua, gitu loh. Makanya dengan stoicism ini, kita tuh diajarin, kadang kita tuh harus menerima kegagalan, karena kegagalan itu gak cuma faktor dari kita internal, tapi eksternal, gitu. Faktor itu banyak, yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kayak kita harus fokus sama hal yang bisa kita kontrol. Itu namanya stoicism, gitu. Jadi kita fokus sama hal-hal yang emang kita udah tahu nih tentang diri kita. Kita bagusin lah di situ. Kalau misal kita udah maksimal nih dengan diri kita, tapi masih gagal, ya udah, bukan salah kita kok. Mungkin emang belum jalannya ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi emang kayak menurut aku untuk menjadi kayak stoik gini, jadi menerapkan ini, itu penting. Kalau misalnya kita nggak menerapkan ini, setiap kita gagal, kita selalu nyalain diri kita. Kita selalu kayak ibaratnya nyalain diri kita, dan akhirnya itu ngefeknya panjang, kita jadi demot,
kita nggak mau ngapa-ngapain lagi karena menganggap diri kita udah gagal, padahal nggak juga gitu loh, gitu. Itu yang kedua ya. Terus express your emotions. Kalau kalian stres, kalau kalian sedih, ekspresin aja. Aku jujur kalau misalnya ibaratnya gagal, parah, ya nangis. Nggak mau sosok kuat kayak, lu bisa. Nggak, itu nanti dulu. Nikmatin dulu emosinya. Biarin dulu emosinya keluar. Setelah kita nanti udah keluar nih emosinya, kita baru kita manage gitu loh. Apa sih yang kita bakal lakuin nanti? Jadi kayak jangan sampai kita itu baru gagal, kita langsung ngadepin hal yang baru lagi. Ini nanti capek banget, sumpah. Kayak itu nanti malah nggak maksimal gitu loh di kegiatan yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya aku nih gagal, aku insecure, atau misalnya kayak aku ngerasa diri aku nggak oke lah gitu. Ya udah, aku take a break, aku nangis, aku kayak ibaratnya ya udah nggak apa-apa marah, tapi udah kita kasih kayak batas waktu lah gitu. Tapi diekspresiin gitu, jangan sampai enggak gitu. Ngeluh itu wajar teman-teman, jujur ya, ngeluh itu wajar. Jadi kalau misal kalian ngeluh, kalian kecapean, itu wajar, itu manusiawi. Kalau nggak gitu, kalian nanti bakal capek gitu. Jadi nggak apa-apa, kayak mengekspresikan apa yang kalian rasakan asal nggak mengganggu orang sih gitu. Terus keempat, itu yang membuat aku senang banget adalah ketika aku melakukan kegiatan, misalnya kayak aku ngelakuin lomba gitu ya. Aku itu nggak tahu sih, ini mungkin kesannya kayak cheesy. Cuma kayak ketika aku ngebantu orang, itu tuh kayak ada energi yang ibaratnya tuh positif aja gitu buat aku. Kayak misalnya contoh nih, sekarang tuh kan aku sekarang tuh kegiatannya aku tuh jadi tutor, mentor, terus juga kayak jadi beberapa kayak coach juga sih kayak di univ gitu. Dengan aku menyebarkan ilmu aku gitu ya, walaupun nggak seberapa ya ilmunya gitu. Cuman kayak seneng gitu. Jadi kayak apa yang aku alami, apa yang aku dapatkan, itu tuh nggak berhenti di aku gitu. Dan dengan melihat orang lain itu bisa karena kita tuh sesuatu yang benar-benar wah beda gitu. Kayak seneng gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman nanti punya ilmu ya, ataupun kayak punya sesuatu yang emang bisa kalian bagi gitu. Bagilah gitu. Ya walaupun jangan di ujian ya, ngerti lah, maksudnya konteksnya gitu. Konteksnya itu ya, kayak you know lah gimana. Kayak misalnya nanti nih, kayak misalnya mau ujian, kalian belajar bareng, ya nggak apa-apa gitu. Jujur aku tipe orang yang belajar dengan mengajarin orang gitu loh. Dengan aku ngajarin orang, aku makin paham sama apa yang aku ajarin gitu. Nah makanya aku suka banget gitu loh, kayak ibaratnya ngajarin orang gitu. Ya bukan kayak ngguruin ya, tapi maksudnya kayak sharing sama orang gitu. Gitu. Terus keempat, nih, ini adalah quotes yang aku suka banget. Every exit is a new entrance to somewhere else. Kalau misalnya kita gagal, itu tuh adalah pintu masuk ke tempat hal lain. Gitu. Ini kayak mindset yang aku selalu ibaratnya tekanin sama aku sama aku kuliah juga. Ya udah, kalau gue gagal, ya nggak apa-apa toh. Ini tuh kayak ibaratnya tuh sebuah perjalanan gitu loh, yang bakal nganterin aku ke tempat yang beda. Yang nganterin aku ke tempat baru. Makanya ketika kita tuh keluar, dalam tanda kutip itu gagal, ya udah. Nanti kita bakal ada tempat lain. Bakal ada nanti jalan lain gitu. Kalau kita percaya gitu. Terus yang terakhir, know how to stop, know how and when to stop and quit. Yang kayak tadi, aku udah bilang, ini aku ngalamin sendiri, ternyata aku tuh kayak nge-pursue something yang salah, kalian harus tahu kapan itu untuk berhenti. Kalian juga tahu nih kapan untuk say no. Kalian tahu nih harus nih kapan gue itu tuh nggak ya udahlah ini tuh emang sesuatu yang emang ibaratnya tuh nggak pas buat aku gitu loh. Itu kalian yang harus bisa identify sendiri gitu. Nah lanjut mungkin Oke. Nah, aku tuh jadi gini ya guys, aku tadi udah bilang, kayak aku tuh orangnya minder banget, terus tapi karena orang-orang di sekitar aku yang ngebuat aku sadar, kalau aku tuh sebenarnya ya nggak seburuk apa yang aku pikirin. Ini ada kayak quotes yang waktu itu aku down banget, terus teman aku ngirim ini, kayak gini, quotes ini ke aku, terus kata dia, this is you. Dan aku sadar, wah, emang iya? Gitu. Jadi kayak penting banget ya, kayak ketika kalian berprestasi,
kalian nanti ibaratnya pingin jadi sesuatu gitu, environment is very important. Karena tadi aku udah bilang, nggak semuanya keberhasilan kita tuh datang dari diri kita, tapi juga faktor eksternal. Salah satunya lingkungan. Nah, ini ada kayak ungkapan juga, waktu itu aku dapat dari ada salah satu mapres dari Kak Arga, mapres IPB, dia bilang kayak gini, dan itu kayak, iya, pasti inget kan ya. Nah, ini kayak emang aku, ya, kayak aku sadar banget ini benar. Kayak you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kayak kita tuh adalah gambaran dari 5 orang terdekat dari kita, dan apa yang biasa kita dapatkan, lakukan, emang gambaran dari orang 5 terdekat kita juga ternyata. Dan aku mengalami itu gitu. Dengan misalnya nih aku berkumpul sama teman-teman yang ibaratnya A, ngelakuin A. Ya aku bakal ibaratnya kedorong untuk ngelakuin A. Ya walaupun ibaratnya aku nggak mau ikut-ikutan mereka ya, cuma secara alam bawah sadar ada motivasinya. I mean kayak misalnya kalau kalian itu di lingkungan yang tepat, it will be a good thing gitu. Kalian misalnya contoh nih kayak gini deh, kalian di kumpulan ibaratnya orang-orang yang ibaratnya tuh ada kemauan untuk berkembang. Walaupun beda-beda ya bidangnya misalnya. Misalnya ada yang bidang olahraga, ada yang bidang kayak misalnya seni, ataupun bidang akademik, atau gimana. Tapi dengan ada tujuan untuk berkembang itu yang ngebawa kalian bisa nih untuk kayak memaksimalkan potensi diri kalian. Beda kalau misalnya nanti kalian berkembang ataupun kayak ibaratnya berteman ataupun kayak berkumpul sama orang-orang yang emang nggak mau kemana-mana, ya kalian bakal nanti mau berprestasi sendiri takut dikira ambis misalnya. Atau misalnya kalian pingin kayak gitu kan, kayak misalnya aku pengen kesini nanti dikira rajin banget sih lu, ngapain deh kayak gitu loh, yang kayak gitu-gitu loh, yang buat kita tuh kadang demot gitu. Nah makanya temuin a good environment gitu, itu penting banget jujur. Nah itu gimana sih kayak kriterianya? Kalau dari aku ya, itu tuh adalah kalau misal dalam berprestasi itu kita ada frekuensi yang sama. Maksudnya apa? Frekuensi yang sama itu tadi tujuan yang sama. Kayak kita tuh kayak ibaratnya klik ketika kita ngomongin masa depan. Kita klik nih, ngomongin misalnya kayak masalah tujuan kita di kuliah tuh nanti mau ngapain. Itu klik. Itu kayak gak tahu ya caranya gimana, karena itu juga butuh proses untuk menemukan orang-orang yang bisa membantu kalian untuk grow. Itu proses kalian gak, ibaratnya kayak beda lingkungan, beda teman, beda circle. Itu nyarinya juga proses. Tapi nanti kalian bakal tahu. Kalau misalnya kalian emang membuka diri untuk orang baru. Orang yang tepat buat aku tuh kayak mana sih? Itu nanti kalian bakal bisa ngerasain. Kalau emang kalian udah ada niatan untuk kayak membuka diri kalian untuk kenal lebih sama orang-orang baru. Kalian kan nanti semakin kenal sama orang, semakin tahu ya yang cocok sama enggak sama kalian tuh gimana. Gitu. Terus kedua, ini yang tadi, kita temuin orang yang bisa melihat potensi diri kita. Kadang kita nggak sadar nggak sih, kayak kita tuh sebenarnya jago apa, kita bisa apa. Kadang tuh justru teman kita, ataupun kayak misalnya pacar kita, ataupun kayak misalnya ya orang-orang terdekat kita lah ya yang nyadarin gitu. Kita tuh sebenarnya bisa apa gitu. Ya jujur, waktu aku dulu minder, kayak untung aku kayak punya temen yang ibaratnya ya bisa nih ngebantu aku tuh biar sadar lah aku tuh punya sesuatu yang ibaratnya bisa aku kembangkan gitu. Nah makanya penting banget untuk punya teman, apalagi teman dekat ya, yang emang bisa ngebantu kamu, ngekritik kamu, ngasih masukan buat kamu gitu tentang apa yang kamu lakukan. Gak cuman ini ya, gak cuman dalam peramisan ini, tapi banyak hal juga. Itu emang jarang dan susah. Makanya itu tadi aku udah bilang, it's a journey. Itu perjalanan. Terus ketiga itu juga jangan sama orang-orang yang punya crab mentality, yang orang yang ibarat tadi aku udah bilang, kayak misal kalian pengen maju, tapi kalian malah ditarik untuk mundur. Gitu kan itu nggak baik gitu. Makanya kalau misalnya kalian nih ibaratnya berprestasi, kalian berhasil mendapatkan apa gitu. Kalau misalnya teman kalian nggak bahagia dengan itu, kayak teman kalian merasa iri dengan itu bukan salah kamu. Asal emang kamu nggak pamer ya niatnya, maksudnya kayak nggak emang kayak yang ibaratnya gitulah gitu. Kamu udah kayak berhasil, wajar kan ibaratnya selebrasi, kamu senang, terus teman kamu ternyata nggak suka. Ya itu bukan salah kamu. Itu bukan salah kamu, kembali lagi, itu salah, ya bukan salah, ya intinya bukan salah siapa-siapa sih sebenarnya. Cuman kayak, berarti kalian nggak kompatibel aja gitu loh. Makanya, ya udah, kalau misalnya kalian ibaratnya nggak
merasa teman-teman kalian ataupun lingkungan kalian seperti itu, ya udah, nggak apa-apa untuk ibaratnya cari orang baru yang bisa mensupport kalian. Terus keempat, broaden your relations. Tadi kayak aku bilang, untuk menemukan orang-orang yang membantu kalian, untuk menemukan orang-orang yang ibaratnya bisa nge-support kalian. Kalau sekarang kalian belum punya nih ibaratnya, yaitu tadi perluas koneksi, perluas lingkungan, perluas ibaratnya pertemanan, karena nanti kalian bakal tahu juga orang-orang seperti apa yang bisa ngebantu kalian, orang-orang seperti apa yang bisa sesuai nih goals-nya dengan kalian. Terus yang kelima adalah explore new things to find new places. Karena kadang kita kalau misalnya untuk menemukan orang yang ibaratnya keren, yang nggak cuma di satu tempat. Itu tadi gunanya eksplorasi. Makanya aku selama kuliah itu aku organisasi iya, aku komunitas iya, volunteer iya, terus riset iya, lomba juga. Ya bukan karena nggak fokus ya. I mean kayak di situ juga mengeksplorasikan tempat-tempat aja gitu loh. Kayak kalau aku tuh kayak ngeliat nih ada peluang, terus ada orang-orangnya beda-beda kan karakteristiknya tiap tempat gitu. Dan dengan di situ kita bakal bisa nih kayak ibaratnya mencocokkan diri kita. Dan akhirnya kita juga ibaratnya bisa kayak jadi orang yang ibaratnya tahu gitu loh. Kalau misalnya ini gimana sih keadaannya? Kalau misalnya tempat ini tuh gimana sih karakteristik orangnya? Dan akhirnya kita udah terbiasa kerja sama orang gitu. Terus yang terakhir, ini menurut aku yang penting banget, kalian itu ya, kalau bagi aku nih, kalau bagi aku pribadi, cuman belum tentu ibaratnya ini semuanya applicable buat semua orang. Untuk jadi individualistik itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kalian individualistik dan tidak mau berkolaborasi sama sekali. Karena jujur aja, hal-hal yang aku dapatkan itu juga karena kolaborasi dengan orang, aku kenal sama orang lain, aku berinteraksi dan bekerja dengan orang lain, makanya aku bisa mendapatkan hal-hal seperti itu. Gitu. Boleh di next? Oke. Okay. How to stay active gitu. Pernah nggak sih kalian kayak ibaratnya tahu nih, pengen nih kayak cara aktif tuh gimana? Terus kayak mungkin ada orang yang nanya ke aku, lo aktif mulu dan emang nggak capek? Terus kayak padahal sering kayak most of the time gue capek gitu, jujur. Kayak ya udah, nggak apa-apa. Sebenarnya kayak gini loh teman-teman. Kayak tadi kan kalau misalnya kalian udah tahu limit kalian udah tahu nih time managementnya kalian seperti apa, kalian udah tahu kalian tuh tipenya seperti apa, ya udah walaupun itu capek nanti tuh at the end of the day bakal ibaratnya membuahkan hasil mungkin gitu loh, nggak sebesar yang kalian pikirin ya, cuman kayak pasti bakal kok kayak ada nih hasil yang bakal kalian petik at the end of the day kalau misalnya kalian emang udah kenal sama diri kalian sendiri. Nah makanya kembali lagi untuk tipsnya gimana cara untuk stay active dan kayak untuk jadi produktif gitu, itu sebenarnya gimana sih caranya. Kalau aku tahu apa yang aku butuhkan, aku tahu apa yang aku alami, kondisi aku seperti apa, lingkungan aku seperti apa. Kondisi itu nggak cuma kayak masalah ibaratnya aku suka apa, skill aku apa ya, tapi kayak kondisi kesehatan, kondisi finansial, kondisi kuliah aku gimana, segala macam itu penting. Jadi komprehensif kita tahu nih tentang kondisi kita tuh seperti apa. Terus kita juga perlu tahu kayak apa sih kira-kira keuntungannya dari kegiatan kita buat future career kita, atau ya at least buat self development kita tuh apa keuntungannya gitu. Kalau misalnya nih kalian ngelakuin sesuatu emang contoh kalian pengen ikut organisasi, kalian cuma ikut-ikutan. Nah, tapi kalian nggak tahu kalau ternyata organisasi itu tuh kayak punya manfaat yang besar banget. Salah satunya untuk meningkatin soft skill misalnya, atau kayak memperluas koneksi. Nah, makanya kalian harus tahu dulu kayak manfaatnya itu seperti apa, dan kalau misalnya kalian tahu manfaatnya seperti apa, kalian bisa memanfaatkan manfaat tersebut untuk future career kalian nanti, gitu. Kayak ya nggak harus future career lah, kayak ibaratnya goals kalian nanti gitu, nggak harus karir tapi goals kalian. Terus keempat itu tahu nih kayak deep personal motivation kalian untuk kayak stay active. Jujur kalau motivasi aku ini, jadi dulu waktu aku SMA aku tuh dulu anak IPA yang aku kelas 10 aku anak IPA, terus aku tuh pindah ke IPS kelas 11 enggak kelas 10 semester 2. Terus orang tua aku tuh kayak nanya ke aku, kamu yakin gitu, kamu yakin mau ngambil IPS gitu, atau kayak kamu yakin nih kayak mau pindah ke IPS gitu, karena dulu aku juga ibaratnya kurang tahu lah ya, kayak aku tuh jagonya apa segala macem. Nah
Tapi somehow aku tuh kayak lihat kayak aku ternyata kayak bakalnya lebih bagus di IPS gitu. Nah, akhirnya aku kayak ngejawab, iya aku yakin gitu. Terus kayak orang tua aku tuh berpesan setelah itu, orang tua aku bakal ngedukung aku asal kamu tahu konsekuensi dari tindakan kamu dan kamu bakal mempertanggungjawabkan setiap pilihan kamu. Nah, makanya ini bakal jadi motivasi aku. Ketika aku ngelakuin banyak kegiatan, aku ngelakuin kayak banyak kerjaan misalnya, ataupun sesuatu hal, aku harus tahu konsekuensinya dan aku harus bertanggung jawab dengan pilihan aku. Dan makanya ketika aku memilih jalan seperti ini, misalnya aku ingin kayak nge-pursue misalnya contoh organisasi atau MUN ataupun apa, ya udah, aku tahu konsekuensinya bakal gimana, dan aku tahu itu bakal manfaatnya gimana, aku tahu juga gimana cara bertanggung jawab karena itu pilihan aku. Makanya ketika kita udah bisa bertanggung jawab sama pilihan kita nggak akan kemana-mana harusnya. I mean, nggak kemana-mana itu kita nggak keluar dari jalur yang kita inginkan gitu. Jadi gimana sih caranya tetap untuk aktif? Ya udah, bertanggung jawablah dengan diri kamu sendiri gitu. Kenapa sih kalian memutuskan untuk memilih ini awalnya? Kenapa sih kalian memutuskan untuk ikut ini awalnya? Ketika kalian udah tahu itu, kalian akan bertanggung jawab dan akan melakukan hal itu sebaik mungkin. Dan makanya itu bakal kalian sendiri bakal jadi aktif, walaupun kalian capek, kalian bakal senang, kalian bakal kayak merasakan manfaatnya, dan kalian ibaratnya bakal continue melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Gitu. Oke, boleh next. Oke, nah ini mungkin sekarang karena lagi keadaannya pandemi ya, aku bakal ngebahas konteksnya dalam pandemi yang di bagian sini. Nah, gimana nih caranya kita tetap produktif di kala pandemi, terus kayak ini kan nggak jelas ya pandemi itu kapan berakhirnya. Itu gimana caranya? Nah, sejujurnya kalau untuk produktivitas, aku pribadi itu kayak tidak mengkotak-kotakan produktivitas. Misalnya contoh produktivitas itu harus lomba, itu nggak juga. Jadi kayak kalian kembali lagi ke diri kalian. Kayak define your definition of productivity. Produktivitas seperti apa yang kalian inginkan. Misal kalau misalnya kalian pengen produktivitas yang emang buat untuk kebaikan jiwa kalian, contohnya kayak untuk kayak skill-skill yang ibaratnya kalian nggak dapat kuliah, contohnya, ataupun kayak kegiatan yang kalian belum pernah coba misalnya, yaitu kalian harus define sendiri karena itu kembali lagi kebutuhan orang beda-beda gitu. Ketika kita tahu nih kayak produktivitas kita tuh yang kita mau tuh seperti apa, contohnya, terus kayak seproduktif apakah kita, contohnya, ya udah kita nanti bakal ibaratnya tahu ada gambaran dulu nih. Kayak ada ibaratnya kayak gambaran kita tuh bakal mau ngapain aja gitu. Makanya penting banget untuk tahu kayak produktivitas kalian yang ingin kalian capai itu seperti apa. Terus yang kedua, itu kalau aku jujur, karena pandemi ya, jadi kayak susah banget untuk berinteraksi di luar, aku selalu memanfaatkan internet untuk kayak mencoba hal-hal baru. Walaupun hal-hal baru itu contohnya nggak sesuai sama apa yang aku inginkan, tapi itu bermanfaat juga. Contoh kayak aku ikut-ikut course, gitu misalnya contoh. Terus kedua, aku baca buku misalnya, atau kayak aku search tentang kayak ibaratnya hal-hal yang emang belum pernah aku ibaratnya coba tentang ekonomi. Misalnya aku pengen tahu nih, cari tahu tentang ekonomi. Karena jujur aku buta gitu kan masalah ekonomi karena aku bukan orang situ. Aku baca, aku cari, aku kayak karena tertarik juga, akhirnya aku tekuni selama sekarang. Jadi aku sekarang lagi konsisten untuk baca-baca itu. Jadi kalian memang harus tahu yang tadi aku udah bilang, produktivitas kalian itu pengennya tuh diisi dengan apa, terus manfaatkan fasilitas yang kalian punya, terus pakai sosial media kalian. Itu penting banget, karena sosial media aku jujur kayak aku itu beberapa kegiatan juga karena diundang lewat sosial media gitu loh. Jadi kayak menurut aku dengan nge-branding diri di sosial media contoh, atau kayak kita mencari opportunities lewat sosial media penting. Terus yang terakhir, ini yang paling penting banget, karena produktivitas itu bukan berarti kalian harus sibuk, itu enggak. Dengan kalian itu ibaratnya take care of yourself, itu juga productivity. Jadi, energize yourself, dan do rest well. Gitu. Jadi nggak harus kayak 24 jam per 7 gitu kalian sibuk, enggak. Dengan kalian memperhatikan kesehatan kalian, memperhatikan kesehatan mental kalian ketika kalian berada di kondisi yang benar-benar kayak gini, yang serba baru, yang transisi banyak,
Makanya energize yourself and do rest well itu salah satu bentuk dari produktivitas yang aku lakuin. Itu Oke. Ini terakhir dari aku ternyata, teman-teman. Nah, di sini mungkin aku pengen ngobrol nih sama teman-teman biar bisa lebih, akrab gitu ya. Nih, aku ada satu quotes yang aku selalu ingat juga, it's okay if you worry of your lack of progress. It means you do know what you really want. Gak apa-apa kadang kita kayak ibaratnya worry dengan kayak kekurangan kita. Tapi jangan sampai lebih ya, jangan sampai kayak terlalu self-criticizing juga. Tapi dengan kita ibaratnya worry, nih ternyata kita kurangnya di sini, mengkoreksi diri, itu nggak apa-apa banget. Karena kita berarti tahu nih apa yang kita inginkan. Kayak gitu. Sekian teman-teman, ayo kita ngobrol sekarang. Terima kasih. Oh, gila, keren banget, sumpah Kak Sofi. Dan ini materinya benar-benar padat banget ya, Kak. Maksudnya kayak benar-benar dari nol banget nih, gimana caranya Kak Sofi itu bisa survive selama berkuliah. Dan dari sini kita tahu bahwa sebenarnya yang namanya perjalanan masing-masing orang itu berbeda, guys. Kadang gini, Kak, aku tuh ngerasa kayak, mungkin ya, ini nggak cuma aku sih pasti, tapi banyak banget pasti yang bilang kayak, aduh, wah, mapres gitu. Ini pasti tiap hari nih lomba mulu nih isinya, gitu-gitu kan. Terus misal, dulu nih waktu aku zaman maba tuh, aku melihat bahwa sosok mapres itu adalah sosok yang perfect gitu loh, kayak, ih gila, dia organisasi jalan, panitia jalan, ibaratnya, volunteer atau kegiatan-kegiatan yang lain, dan juga lomba pun jalan gitu loh. Jadi kadang kita berpikir bahwa ya mapres itu adalah harus orang-orang yang perfect, padahal nyatanya nggak kayak gitu, teman-teman. Kayak yang paling penting adalah kayak gimana cara kita untuk, yang paling penting adalah gimana cara kita untuk pertama menerima diri kita sendiri dulu kan ya, Kak. Karena penting banget untuk menerima diri kita sendiri secara sepenuhnya sebelum kita tahu apa yang mau kita capai dan apa prestasi yang mungkin mau kita tuju. Sebenarnya bukan prestasi sih, tapi lebih tepatnya long term goal yang mau kita capai. Seperti itu ya, Kak. Benar-benar. Itu benar banget sih. Soalnya tadi yang aku udah cerita panjang itu ya, kayak ibaratnya aku di awal kuliah tuh benar-benar kalau misalnya kalian perhatikan juga nanti kayak kegiatan aku, misal kalau kalian iseng gitu ngeliat sosmed, kayak aku baru aktif tuh segala macam tuh emang baru semester 5. Baru banget. Kayak semester 4, semester 5. Kayak dulu-dulunya jarang gitu. Kayak udah. Kayak emang karena nggak kenal siapa diri aku tidak menerima diri aku. Jadi emang ya nggak kemana-mana. Jadinya gitu. Nah, di sini aku pengen nanya nih ke teman-teman. Kayak teman-teman nih mostly angkatan berapa sih? Aku pengen tahu. Ayo open mic. Jangan malu-malu. Yuk, ngobrol yuk. Open mic nih, mumpung mungkin ada yang mau sharing dikit ya, Kak, mengenai apa yang mungkin teman-teman di sini rasakan, atau mungkin apa sih insight yang teman-teman dapat setelah pemaparan Kak Sofi tadi. Bisa banget ya, Kak? Boleh banget. Kalian kalau mau ibaratnya cerita nih. Sharing aja, nggak apa-apa, sumpah. Asli. Kita santai di sini. 2019. Ada yang mau, oke, 2019. Wah, banyaknya 2019, Kak. Oh iya ya. Kalian berarti masih kayak hitungannya maba, enggak sih? Kayak tingkat 2 ya, OTW tingkat 2 ya? Iya. Tingkat 2 nih berarti rata-rata. Nah, teman-teman kalian ada yang pernah ngalamin hal yang sama kayak aku nggak sih? Atau nggak ada? Apa? Atau boleh nih salah satu sharing nih kalau mau dan kalau berkenan, yuk. Yuk. Curhat-curhat gitu ya, Kak. Boleh banget, sumpah. Ayo dong. Kayak aku pengen tahu nih cerita kalian juga. Siapa tahu kita bisa saling kayak sharing dan enak aja gitu. Oke nih, ada nih. Dari, silahkan Honesty Safira dari Universitas Trisakti. Boleh open mic. Ayo. Halo, Honesty Safira. Halo, Kak, kedengeran nggak? Kedengeran. Sebenarnya sih kalau aku boleh sharing dikit, sebenarnya mungkin aku belum nyampe ke titik hidup kakak yang kayak sekarang ini, cuma mungkin masih proses, Kak. Bismillah aja, mungkin masih proses. Jadi tuh sebenarnya kalau aku dulu itu ya mungkin ya nggak keterima, udah belajar matematika terus nggak keterima PTN segala macam, dan juga waktu SMA sempat aktif, cuma
aktif organisasi doang dan nggak banyak lomba gitu sih Kak. Dan makanya kayak Kak sempat mikir udah telat belum sih gitu pas masuk kuliah, kayak udah telat belum sih buat nge-branding diri sendiri dari kegiatan-kegiatan yang apa ya namanya, yang kegiatan-kegiatan yang ada. Dan sempat sempat ya seperti yang Kakak tadi ceritain juga, sempat mental breakdown juga, kayak udah nggak keterima itu, terus kayak sempat gagal banyak banget gitu. Dan lagi berusaha buat bangun diri lagi gitu aja sih Kak. Maksudnya udah berjalan 1 tahun juga dan udah accept juga gitu, apa namanya, udah nerima aja lah. Maksudnya ya emang nggak kuat, emang bukan jalannya di situ. Nah makanya kayak sekarang aku juga ikut sesi kakak ini tuh, aku juga pengen tahu aja gitu loh, kayak gimana sih kiat-kiatnya tuh, apa emang harus jatuh banget dulu baru bisa bangkit lagi gitu kan istilahnya. Terus ya masih proses aja sih Kak. Kalau aku sekarang masih kayak belum ada pencapaian yang signifikan. Aku mungkin sekarang ini mulai ikut volunteer. Waktu itu aku sempat ikut global volunteernya ISEC dan dan berusaha untuk masuk organisasi juga di kampus. Jadi masih berusaha untuk aktif dan terhitungnya juga masih baru ya Kak. Jadi kayak belum banyak pengalaman dan achievement juga sih Kak. Mungkin itu sharing dari aku sih, mungkin itu aja sih Kak. Dan makanya aku pengen lihat aja kayak gimana sih, maksudnya kayak apa yang harus aku lakuin sekarang, dan telat nggak sih untuk aku buat nyari pengalaman lagi gitu. Gitu sih Kak. Oke. Makasih banget ya. Thank you banget. Keren banget Horisni Safira untuk ceritanya. I really appreciate it. Oke Kak, silakan boleh ditanggapi. Oke, jujur, sumpah ya, kayak yang kamu rasakan, aku percaya banget. Aku juga dulu kayak gitu. Kayak, bahkan ibaratnya aku seneng banget kamu ibaratnya mulai aktif gitu ya. Dari semester 3 ya sekarang berarti? Atau semester berapa? Iya Kak, semester 3. Oke, semester 3. Itu menurut aku belum telat sama sekali. Beneran, belum telat sama sekali. Soalnya aku bahkan kalau kalian nanti lihat di PPT aku tadi, ataupun kayak lihat nanti mungkin kalau kalian iseng ngeliatin aku gitu, kayak kegiatan aku mostly itu 2019. Itu telat banget. Itu telat banget kayak to the point dimana aku semester 4, semester 5, kayak terus mapres semester 6 gitu loh. Kayak mepet banget gak sih? Gitu. Kayak kurang mepet apa, makanya aku capek banget ya jujur kemarin semester 5. Karena kayak aku baru sadar, oh gue tuh harusnya kayak gini gitu. Nah, menurut aku dengan kamu udah berusaha ikut volunteer, terus ikut organisasi di semester 3, kamu ibaratnya berani nih membuka diri kamu lagi karena kamu udah merasa, ya udahlah aku menerima nih, kalau misalnya aku tuh ibaratnya pernah gagal. Menurut aku itu udah tindakan ataupun kayak step yang besar banget. Karena itu took me like 2 years to do that. Kayak lebih lama daripada dibanding kamu gitu. Kayak itu lama, itu menyakitkan, aku ngerti juga. Tapi dengan kamu udah ibaratnya berpartisipasi dengan kayak gitu, menurut aku udah oke banget. Pertama. Terus kedua, masalah telat enggaknya itu kayak enggak telat. Kayak gini loh, sekarang itu kayak menurut aku ya, apa yang kamu bisa lakukan adalah gimana sih caranya untuk tahu potensi diri kamu aja gitu sekarang gitu loh. Dan itu belum telat sama sekali gitu. Nah, dengan gimana caranya nih biar aku tuh bisa tahu apa yang aku suka, bisa apa yang aku ibaratnya bisa gitu. Aku ini ya saranin kalian juga mungkin baca-baca atau pernah dengar. Aku pernah baca itu namanya Ikigai. Jadi Ikigai itu kayak apa ya, ibaratnya model dari Jepang. Bukan model, kayak dia pepatah ya? juga sih, konsep dari Jepang yang dimana itu kayak gimana sih cara kita tuh punya hidup yang lebih meaningful. Dan itu tuh kayak ada nih beberapa bagannya. Kalian nanti bisa baca tentang itu karena aku juga lumayan inspired dari situ. Terus kedua itu adalah gimana cara nemuin potensi diri kalian adalah ya udah explore new things menurut aku sih. Karena diri kita tuh nggak akan tahu kita tuh jagonya di mana, kita tuh nggak jagonya di mana kalau kita emang nggak pernah nyoba gitu. Jadi emang penting banget untuk eksplorasi gitu. Jadi nggak apa-apa nih kamu ibaratnya ikut volunteer, ikut organisasi, ikut mungkin nanti lomba mungkin, nggak apa-apa banget
gitu. Asal ya emang kita bisa maintain-nya gitu kan. Nanti kan kita bakal bisa nge-filter nih yang lebih cocok buat aku yang mana ternyata gitu loh. Kalau kita udah nyoba, kalau misal belum nyoba sama sekali ya kita nggak tahu gitu loh apa yang cocok sama kita gitu. Makanya penting banget juga kamu untuk kayak mencoba-coba, dan aku senang banget kamu udah nyoba itu. Gitu sih, kalau misal masalah itu, aku yakin ya, kayak selama kita emang ada kemauan untuk bangkit, selama kita tadi yang aku udah bilang, kita tahu diri kita tahu kebutuhan kita apa, dan kita bisa mencari orang-orang yang tepat di sekitar kita, itu nggak ada yang nggak mungkin masalah itu, gitu. Dan aku percaya, dengan ada kemauan yang kuat pun, dan ada namanya mindset yang oke, yang kita pingin nih berkembang, kalian bisa kok untuk mendapatkan itu gitu sih kalau dari aku. Gitu. Baik, Kak. Makasih banyak, Kak, tanggapannya. Ya, sama-sama good luck ya pokoknya. Iya, makasih, Kak. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi aja, nggak apa-apa kok kalau misalnya kalian mau ngobrol lewat PC mungkin, atau lewat mana, nanti bisa aja lewat Instagram. Gitu. Mungkin yang lain ada yang mau sharing lagi, boleh banget loh. Ya, Satu lagi mungkin kita buka untuk satu orang lagi. Ada yang mau nih. Ayo jangan pada malu-malu teman-teman. Mayan ya, kita bisa, ini ya Kak, bisa ibaratnya sesi curhat. Iya. Iya, karena emang yang tadi Kakak paparkan tuh kayak aku ngerasa emang itu kayaknya menjadi masalah untuk sebagian maba gitu loh. Mungkin ya. Karena aku sendiri juga relatable banget sama semua materi. Nah, ini cakep nih, ada lagi nih. Abigail Zofiana dari Universitas Brawijaya. Silahkan, boleh open mic-nya. Ya, halo Kak. Halo, Zofiana, apa kabar? Jadi aku tuh maba Kak. Tahun ini aku baru masuk. Terus aku tuh terinspirasi banget sama kakak, kayak kakak ikut MUN gitu-gitu. Terus aku tuh juga pengen Kak, tapi kayak aku harus mulai dari mana gitu Kak. Terus abis itu kakak kan kayak mapres gitu kan Kak. Terus kayak gimana kakak bisa kayak nyeimbangin ikut MUN gitu-gitu. Terus abis itu juga jadi mapres gitu gimana? Oke. Ikut MUN ya. Jujur nih, tadi aku kayaknya udah cerita, MUN itu aku baru ngelakuin di semester 4 kan, semester 4. Itu telat banget jujur untuk MUN. Nah, untuk mulai dari mana menurut aku ya, sekarang di UB lagi buka nggak komunitas MUN-nya? Pendaftaran? Ada kayak MUN Club gitu sih, tapi kayak aku baru lihat-lihat doang. Oke. Kalau misalnya dari MUN Club-nya dari UB itu lagi buka, menurut aku daftar dulu aja. Walaupun nanti kayak kita tahu nggaknya cocok nggaknya tuh nanti ya. Kayak kita udah tahu dulu nih, at least environment-nya seperti apa. Kalau menurut aku dengan MUN itu, kalau gimana cara kita mulai adalah gimana cara kita untuk melibatkan diri. Contohnya gimana melibatkan diri tuh? Ya kayak tadi, misalnya ikut klubnya, atau iseng ikut lombanya. Kayak gini loh, jujur ya, MUN itu bahkan bagi aku tuh sangat-sangat asing dulu ibaratnya. Kayak ya udah aku nggak tahu itu apa, terus aku iseng ikut MUN, namanya adalah MUN gitu, MUN lain. Aku daftar, terus dia di situ cuma nonton doang, nggak ngerti apa-apa, nih apaan, orang-orang ngomong-ngomong gitu kan. Terus kayak, ya tapi kita tahu gitu loh. Nah, tapi alangkah lebih baik kalau misalnya nanti kamu bakal berpartisipasi ke MUN dengan udah ada bimbingan. Nah, makanya tadi masuk ke MUN Club-nya. Menurut aku itu penting. Karena dengan kita misalnya ada nih kayak organisasi yang yang ngebimbing kita bakal diajarin nih dari nol. Kita bakal diajarin MUN itu apa. MUN itu gimana. Terus kayak caranya untuk bisa di MUN itu kayak mana bakal dilatih kamunya. Jadi kamu gak sendirian di situ. Jadi kamu benar-benar dibantu sama orang-orang yang udah berpengalaman. Nah, menurut aku dengan gimana cara mulainya untuk MUN adalah ya tadi kamu ya kenal sama orang-orang MUN juga nggak apa-apa. Tanya-tanya nih sama mereka, kayak ke kakak tingkat kamu misalnya, kalau ada MUN itu apa sih, itu gimana, terus kalau mau daftar kayak gimana, gitu-gitu. Ya gitu-gitulah, kayak tanya, melibatkan diri, dan coba aja kalau menurut aku. Karena jujur untuk MUN sendiri, bahkan di MUN pertama aku juga gagal kok. Santai lah, kayak nggak ada yang instan gitu.
Terus kalau untuk manage waktu ya, manage waktu jujur tadi aku udah bilang sih aku multitasking banget orangnya. Kayak aku itu ngerjain banyak hal di hal yang sama gitu. Oke. Oh, oke. Jadi kayak benar-benar multitasking, terus kayak tadi ada prioritasnya, yang paling urgent yang mana, yang paling penting yang mana. Jadi kita bisa ngeliat gitu loh, memetakannya. Gitu sih kalau untuk manage waktu. Maaf banget, ini aku nggak bisa ngejawab dengan detail karena waktunya habis. Ya, makasih ya, Kak. Oke, Oke. baik. Tadi kita udah mendengar banyak hal ya dari Kak Sofi dan juga tadi ada 2 partisipan yang sharing-sharing nih ke kita semua tentang pengalaman mereka dan apa yang mereka rasakan ya ketika mengikuti kelas ini dan ketika sesi pemaparan Kak Sofi. Oke, jadi ini lanjut aja teman-teman. Ini kita akan lanjut ke sesi Q&A karena pasti aku yakin banget ya teman-teman udah nunggu-nunggu nih sesi ini, udah excited gitu ya untuk sesi ini. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan khusus atau pertanyaan apapun lah intinya ditujukan kepada Kak Sofi, boleh silahkan chat di kolom chat di ini di apa di sorry ketik pertanyaannya di kolom chat. Gitu. Yuk. Oke. Yuk tanya-tanya. Oh ya Kak, mungkin sembari nunggu nih, mungkin teman-teman yang lagi pada ngetik pertanyaannya, aku penasaran satu hal sih Kak. Kayak dulu tuh Kakak awal kayak pengen komunikasinya itu karena apa ya Kak? Apa mungkin karena dari SMA udah ikut debat gitu, terus kayak akhirnya jadi suka sama jurusan komunikasi gitu Kak? Ini jujur kocak sih kalau ngomongin pilihan jurusan karena jujur aku kalau diceritain panjang ya dari SMA itu tuh panjang banget perjalanannya. Kayak aku tuh sebenarnya ngerasa salah jurusan dulu waktu di komunikasi. Jadi kayak aku ikut-ikutan sumpah sama komunikasi di awalnya. Kayak sebenarnya aku tuh dulu pengen HI banget. Terus kayak aku tuh minder duluan karena udah ketolak. Apa sih kayak nggak bagus aja lah. Kayaknya nggak mungkin deh aku di HI gitu. Terus aku ngeliat kakak tingkat, kakak kelas aku yang masuk komunikasi Unpad, dia dari SMA aku kebetulan. Jadi kayaknya bisa deh aku kayak dia gitu. Soalnya dia di sana keren gitu kan. Nah, jadi kayak emang kayak semi ikut-ikutan jujur untuk milih jurusan gitu. Nah, luckily kayak beruntungnya waktu aku di komunikasi cocok gitu loh. Kayak oh ya udah cocok aja sih gitu. Tapi gini, aku tuh alasannya kenapa sih ikut-ikutannya tuh ke komunikasi tapi bukan jurusan lain, itu tuh karena aku lihat kalau komunikasi itu pertama kita itu tuh kayak benar-benar dapat kayak banyak hal. Kayak contoh komunikasi itu gak cuma ngomong teman-teman, yang diajarin tuh banyak. Kayak kita itu komunikasi secara nonverbal juga diajarin. Terus kayak kita itu kayak nulis itu juga diajarin. Terus kayak bahkan tuh kajian-kajian kritis tuh diajarin banget itu loh. Kayak aku aja belajar marxisme, aku belajar tentang kayak misalnya feminisme juga, kayak gitu-gitu. Jadi seru banget komunikasi tuh kayak emang lebar, cuman seru dan manfaatnya banyak gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya nanti apa ya teman-teman ada di kampus Merdeka kan kalau nggak salah, coba deh ambil mata kuliah komunikasi gitu. Wah, oke gila berarti emang udah ada ini ya, udah ada kesukaan sendiri ya Kak, makanya finally bisa, maksudnya kayak emang pengen ngambil komunikasi gitu ya. Iya betul. Ini sampai sekarang belum ada yang tanya. Ini yakin nih teman-teman nggak mau pada tanya. Sayang loh kesempatannya. Udah kita lagi berbincang-bincang secara eksklusif dengan Kak Sofi juga ya. Dan ini kebetulan environment-nya sangat mendukung gitu. Jadi memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk berinteraksi secara langsung dengan speaker. Oke, mungkin sambil kita tunggu lagi pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih dipikirkan dan diketik juga. Kira-kira ini nih Kak, aku penasaran nih. Kak Sofi ini untuk teman-teman yang belum tahu mendirikan sebuah platform pendidikan yang namanya Kakak Tingkat. Nah ini aku juga udah sempat kepo-kepo ini tentang di Instagramnya, boleh dicek juga @kakaktingkat. Di situ setahu aku ini
dibangun pas awal 2020 ya, Kak? Iya kalau untuk Instagramnya. Tapi dulu tuh kita tuh di Line gitu loh. Awalnya di Line, kayak Line open chat gitu. Oh, oke. Iya, karena memang dari page Instagramnya itu kayak baru start di Januari 2020 sampai sekarang dan udah sekitar 3.000 lebih ya Kak followersnya, di mana menurutku itu suatu perkembangan yang cukup pesat Kak untuk sebuah platform baru gitu kan. Apalagi memang program-program dari kakak tingkat ini lumayan banyak banget diminati sama anak-anak muda di seluruh Indonesia. Kira-kira nih Kak, boleh cerita-cerita sedikit nggak sih Kak, gimana tuh perjalanan Kak Sofi dalam membangun sebuah platform kakak tingkat itu Kak? Oke, kalau kakak tingkat memang sendiri. Karena Kak Sofi punya ketertarikan di bidang pendidikan atau bagaimana? Boleh Kak dibagi? Kalau kakak tingkat itu emang pertama aku tuh kan karena anak daerah gitu ya, jadi kayak sadar kalau misalnya akses itu beda banget gitu loh. Jadi kayak di sini berusaha kita kayak memperlebar akses gitu loh, kayak biar orang tuh masuk gitu ke mentoringnya. Ya walaupun at the end of the day juga nggak semuanya bisa masuk, cuman kayak at least kita ada attempt lah, kayak orang tuh bisa masuk gitu loh ke dalam mentoring ini, untuk kayak kenal sama kakak-kakak tingkat yang punya banyak prestasi dan sharing langsung gitu. Nah, terus kayak pertama tadi kan, kayak motivasinya tuh akses gitu, perbedaan akses, terus kayak aku sadar sebagai anak daerah tuh betapa susahnya untuk cari kakak tingkat yang bisa untuk kayak sharing gitu, kayak di situ aku buat. Terus kedua emang tadi aku emang suka banget nih di bidang pendidikan, karena kayak aku ngerasa orang-orang tuh butuh masihan sama bidang pendidikan, walaupun emang sekarang udah progresif ya, udah banyak program mentoring juga mungkin, tapi kayak aku ngerasa masih ada kok kayak orang-orang yang ibaratnya tuh butuh sama ini gitu. Nah, makanya aku buatlah si kakak tingkat itu. Dan kebetulan emang kayak dari timnya sendiri, itu kita punya visi yang sama, dan kita tuh juga kebetulan punya beberapa kenalan juga yang bisa jadi mentor. Jadi emang kayak, ya udahlah, kenapa nggak dimanfaatin juga koneksinya gitu. Itu, Taski. Wow, gila keren banget sih. Ini BTW aku juga ini ya, maksudnya kayak emang yang aku lihat ini, aku juga udah cek juga di Instagram kakak tingkat, emang banyak banget program-program mentoring juga ya Kak, dan sebenarnya nggak cuma mentoring teman-teman, tapi juga melaksanakan kayak webinar, terus yang baru-baru ini ada program mentoring yang Teras Bestari itu ya Kak, yang eksklusif bersama mentor-mentor yang udah berpengalaman banget teman-teman. Jadi bisa banget dicek untuk kalian-kalian yang ngerasa butuh wadah untuk mengembangkan diri, cek aja di kakak tingkat. Terus itu menurutku juga salah satu program yang sangat mendevelop, karena aku juga pernah ikut programnya Kak Sofi. Jadi kayak emang kebetulan kita udah kenal guys sebelum ini gitu. Dan emang untuk aku sendiri merasakan banyak banget benefit dari program kakak tingkat itu. Jadi sabi banget dicek. Oke. Iya. Nah, teman-teman boleh banget. Oke. Ya bisa banget ya Kak di follow gitu. Asli. Coba dulu, kepoin dulu, siapa tahu cocok gitu kan programnya. Yeah. Dan gratis teman-teman, nggak bayar. Oke, sayang sekali teman-teman, ternyata waktu kita udah habis. Jadi aku mau nge-highlight sedikit aja yang tadi udah kita obrolin dari tadi, bahwa sebenarnya tuh satu ya Kak, aku bagi jadi beberapa poin aja. Yang pertama, please know yourself first sebelum kamu memutuskan untuk berprestasi ataupun melangkah lebih jauh lagi, karena ternyata untuk mengenal diri kita sepenuhnya itu sangat penting teman-teman. Biar apa? Ini biar berdampak langsung kepada mental health management Kak gitu. Dan sangat ini banget sih, maksudnya kayak sangat penting juga untuk memperhatikan kesehatan mental kita selagi kita berproses untuk pengembangan diri kita, seperti itu. Lalu juga tadi banyak banget filosofis hidup yang sangat ini sih kayak yang sangat kena banget, tadi udah disebut juga, ada namanya Stoic atau Stoicism yang dari filosofi Teras itu ya Kak, bahwa sebenarnya yang namanya kegagalan itu nggak cuma karena diri kita sendiri loh, tapi memang ada beberapa faktor yang tidak dapat kita kontrol yang bisa menyebabkan kegagalan itu. Jadi
ya intinya pesan dari Kak Sofi adalah please just do your best. Tapi ketika kamu sudah do your best tapi masih menemui kegagalan, itu bukan 100% salah kamu gitu. Dan tadi juga udah sempat disinggung bahwa untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan tentang aku, dan aku, tapi lebih ke bagaimana kita bisa memberikan impact kepada orang lain. Karena dengan menjadi mapres sebenarnya bukan kita dituntut bukan hanya untuk memberi benefits untuk diri kita sendiri gitu, tapi lebih ke bagaimana dengan kita menjadi mapres, mahasiswa berprestasi, bagaimana kita memanfaatkan semua potensi dengan menjadi mapres untuk bisa membuat impact yang lebih baik di lingkungan kita. Karena pastinya dengan menjadi mapres banyak banget benefitnya kan ya Kak, ada koneksi, terus juga pasti kenal orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita pastinya ya kan, making networking-nya pasti udah oke lah. Dan mungkin juga dengan kenal orang-orang seperti itu akhirnya bisa ini ya Kak, bisa bisa membuat platform sendiri nih, yaitu Kakak Tingkat ya Kak, yang sempat memang dibikin oleh rekan Kak Sofi juga di Unpad ya Kak. Betul. Jadi penting banget teman-teman untuk be humble gitu loh. Oke, dan satu lagi adalah lingkungan. Jangan lupa lingkungan itu sangat penting. Kenapa? Karena kita dibentuk oleh 5 orang terdekat kita. Jadi memang ya tadi udah disebut juga, alam bawah sadar kita itu kadang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau lakuin. Tapi karena orang-orang di sekeliling kita itu ngelakuin, jadi kita kebawa. Padahal belum tentu itu adalah hal-hal yang cocok buat kita. Yang akhirnya membuat kita tuh semacam kayak krisis identitas ya Kak jadinya. Dan malah stres dan overwhelming sendiri gitu sih Kak. Oke, jadi aku benar-benar sangat amazed banget dengan pemaparan Kak Sofi dan juga dengan cerita-cerita teman-teman yang tadi yang sudah sempat sharing-sharing ke kita juga. Terima kasih banyak. Oke, jadi demikian selesai sesi Q&A, dan terima kasih kepada Kak Sofi yang sudah bersedia untuk berbagi pengalaman, dan kepada teman-teman juga yang telah mendaftarkan diri di kelas Mapresmed Making the Most of Undergraduate Studies from Home. Nah, sebelum kita penutupan, mohon kepada partisipan untuk on cam karena kita ada sesi foto bersama. Yuk teman-teman bisa on cam. Biar ada kenang-kenangannya nih. Oke, panitia udah siap untuk on cam? Oke, nanti dihitung ya, kita semua foto bareng ya. Oke, sebentar. Udah siap semua ya? Oke, ya masih ada lagi? Oke. Sip. Masih ada lagi nggak nih yang mau on cam? Nggak ada? Oke, sip ya. Oke, semuanya siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Baik. Yay. Oke, jadi sayang sekali waktu kita terbatas. Nah, kira-kira sekian dari sesi webinar kali ini. Mohon maaf apabila aku selaku moderator banyak memiliki kekurangan, dan terima kasih. Semoga kelas ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang telah menyaksikan. Saya, Taskia Aulia, selaku moderator, pamit undur diri. Peserta dipersilakan untuk kembali di main room. Thank you. Terima kasih juga kepada Kak Sofi dan teman-teman. Iya, makasih Yaski. Dadah.